Halo anak-anak kelas 1, apa kabar? Bapak harap baik-baik semua ya. Hari ini kita akan belajar lagi TIK. Minggu lalu Bapak sudah mengajarkan apa itu TIK. Siapa yang masih ingat? TIK itu apa? Ya, TIK adalah singkatan dari Teknologi, Informasi, dan Komunikasi. Jangan lupa ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenal perangkat komputer. Apa itu perangkat komputer, Pak? Perangkat komputer adalah bagian-bagian ataupun alat-alat yang ada pada komputer. Nah, apa sajakah itu? Mari kita lihat video yang satu ini. Monitor. Nah, ini adalah alat yang pertama atau bagian komputer yang pertama. Namanya adalah monitor. Nah, monitor ini sama dengan TV. Dia berfungsi untuk menampilkan data berupa gambar ataupun video. Nah, bentuknya juga sama seperti TV, tapi dia biasanya digunakan di komputer. Nah, seperti ini bentuknya. Ingat, ini namanya monitor. Fungsinya yaitu sebagai penampil gambar ataupun video. Yang berikutnya, CPU. Yang kedua ada CPU. Nah, CPU ini berfungsi untuk memproses atau mengolah data. Nah, perangkat komputer yang satu ini yaitu sebagai otak ataupun mesin dari komputer. Nah, kita bisa mengolah data dan kemudian inilah yang akan menyimpan data kita. Namanya adalah CPU. Ini bentuk dari CPU. Seperti inilah contoh CPU. Keyboard. Nah, yang ketiga ada keyboard. Nah, keyboard ini berfungsi sebagai media ataupun papan kunci di dalam komputer yang berisikan angka dan huruf. Nih, seperti ini gambarnya. Jadi jika kita ingin mengetikkan ataupun menuliskan sesuatu di komputer menggunakan keyboard. Nah, ingat ya, ini namanya keyboard. Mouse. Yang keempat ada mouse. Mouse itu bukannya tikus, Pak. Nah, bukan. Mouse memang artinya tikus, tapi ini kenapa disebut dengan mouse? Karena bentuknya sama seperti tikus nih, kecil, punya ekor. Nah, tetapi ini mouse pada komputer. Berfungsi untuk media penggerak kursor pada komputer. Apa itu kursor, Pak? Nih, kursor ini tanda panah nih yang bergerak-bergerak ini. Ini disebut dengan kursor. Nah, mouse ini tugasnya yaitu ataupun fungsinya yaitu sebagai media penggerak kursor ini nih. Kita bisa menggerakkan tanda panah itu dengan mouse. Seperti itu. Nah, ini namanya mousepad.
fungsinya agar mouse kita bisa lancar bergerak. Nah, kalau kita cuman taruh mouse di lantai ataupun di meja, kadang mouse itu susah bergerak. Jadi ini mousepad, gunanya supaya mouse kita bisa digerakkan secara bebas ataupun lancar, seperti itu. Headset. Nah, yang ini namanya pasti kita sudah tahu, namanya headset. Berfungsi mengeluarkan suara pada komputer ataupun media lainnya. Kebanyakan digunakan keperluan multimedia tuh, seperti itu. Jadi bisa atau pada saat kita menonton film ataupun menonton video lain, mendengarkan musik, kita bisa mendengarkannya menggunakan headset supaya suaranya hanya kita yang bisa mendengar, seperti itu. Speaker. Nah, berikut ini adalah speaker. Nah, seperti ini gambar speaker. Speaker hampir mirip dengan headset kegunaannya, yaitu mengeluarkan suara. Tapi bedanya, jika headset hanya bisa didengarkan oleh satu orang saja. Tetapi kalau speaker bisa mengeluarkan suara yang keras, sehingga semua orang ataupun orang-orang yang berada di sekitarnya bisa mendengar suara tersebut. Seperti itu. Printer. Nah, berikutnya ada printer. Nah, printer ini berfungsi untuk kita mencetak data yang sudah kita buat. Misalnya tadi kita membuat surat. Nah, nanti kalau kalian sudah kelas 2 atau kelas 3, nanti kalian akan belajar membuat surat. Nah, printer ini berfungsi sebagai alat pencetak. Nah, misalnya kita membuat surat, nah kita akan cetak melalui printer. Nah, ini dia bentuk dari printer. FLASHDISK. Flash disk. Nah, yang satu ini namanya flash disk. Mungkin ada anak-anak yang pernah melihat gambar ini ataupun benda seperti ini. Ini namanya flash disk, berguna untuk menyimpan data dari komputer. Perangkat ini juga dapat disebut dengan USB. Nah, USB atau flash disk. Jadi kita bisa menyimpan sesuatu data ataupun misalnya data itu berupa film, musik. Nah, kita bisa simpan di dalam flash disk. Seperti itu. Nah, itu dia perangkat dari komputer. Nah, untuk hari ini sekian dulu pelajaran kita. Jangan lupa kita jaga kesehatan dan jauhi segala hal-hal yang bisa membuat kita terkena dari penyakit, supaya kita bisa bertemu dengan secepatnya di sekolah SD Kartika. Semangat dan terus belajar. Dadah anak kelas 1, sampai jumpa di minggu depan.